Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dewi Wijaya. Beberapa hari yang lalu, warga negara keturunan Tionghoa di Indonesia baru saja merayakan Tahun Baru Chinese atau yang lebih sering dikenal dengan istilah Imlek. Hari ini, aku ingin kasih tahu ke kalian 6 tradisi apa saja yang masih dilakukan oleh warga negara Indonesia keturunan Chinese. Jangan lupa nonton sampai habis ya untuk menambah pengetahuan kamu. Sebelumnya mohon maaf kalau nanti sesekali terdengar background suara barongsai. Video ini dibuat pada saat menjelang perayaan Tahun Baru Imlek. Oke, aku akan mulai ya. 6 tradisi yang masih dirayakan oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang masih dirayakan sampai hari ini. Yang pertama, ada perayaan Imlek. Perayaan Imlek awalnya merupakan perubahan musim dari musim dingin memasuki ke musim semi. Nah, dari 4 musim semi adalah musim pertama. Sehingga pada saat perubahan dari musim dingin ke musim semi, hari pertama memasuki musim semi menurut penanggalan Imlek adalah tahun baru. Jadi dari situlah awal mula yang namanya Tahun Baru Imlek, sehingga disebut dengan Tahun Baru Imlek yang berarti hari pertama memasuki musim semi. Nah, tradisi-tradisi yang sering dilakukan oleh warga negara Chinese atau warga negara Indonesia keturunan Tionghoa adalah pertama mereka akan bersih-bersih rumah karena ini menandakan bahwa memasuki awal yang baru, rumah dalam keadaan bersih, dan juga akan banyak keluarga yang berkunjung ke rumah sehingga jika rumah keadaan bersih akan lebih enak dikunjungin. Kedua adalah tradisi memotong rambut. Nah, ini menandakan bahwa kita membuang sesuatu yang lama, yang sudah berlalu dan yang jelek-jelek itu dipotong, sehingga dengan penampilan baru berharap akan memasuki tahun yang baru dengan segala kelimpahan. Yang ketiga, yang tidak luput adalah pastinya membagi-bagikan angpau, yaitu amplop merah yang berisi sedikit uang. Nah, dan si anak-anak kecil ini biasanya akan memberikan kongsi fakcai yang artinya adalah kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Yang kedua, perayaan Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh biasanya dilakukan 14 hari setelah hari pertama perayaan Imlek, yang menandakan 2 minggu sudah berlalu dari hari pertama musim semi. Itu disebut adalah Cap Gomeh karena hari ke-15 dari Tahun Baru Imlek. Cap Gomeh sendiri biasanya dilakukan dengan warga negara Chinese turun ke jalan dan membuat pawai-pawai sederhana yang kecil-kecil. Namun biasanya di kota besar hal itu tidak dilakukan. Yang ketiga, ada perayaan Cengbeng atau lebih sering dikenal dengan istilah perayaan Hari Ziarah yang jatuh biasanya tanggal 5 bulan April dalam penanggalan Imlek. Pada hari raya Cengbeng ini, biasanya masyarakat keturunan Tionghoa atau Chinese akan datang berziarah ke kuburan-kuburan leluhur yang telah meninggal untuk sekedar berdoa ataupun memberi penghormatan kepada leluhur yang telah meninggal. Atau ada juga yang sekedar untuk membersihkan kuburan ataupun merapikan kuburan leluhur yang sudah meninggal. Yang keempat, ada tradisi makan bacang, atau dalam tradisi ini juga sering disebut dengan tradisi perahu naga. Tradisi makan bacang sendiri biasanya dilakukan pada tanggal 4 bulan Mei dalam penanggalan Imlek. Pada tradisi makan bacang ini biasanya warga negara Tionghoa atau keturunan Chinese akan memberikan bacang kepada kolega, keluarga, teman, ataupun tetangga. Tradisi makan bacang sendiri sebenarnya sudah dilakukan dari sejak dahulu. Jadi sejak 2000 tahun yang lalu sebenarnya tradisi makan bacang ini sudah dilakukan. Dan selain makan bacang, mereka di hari yang sama juga melakukan tradisi yaitu perlombaan perahu naga. Itu sebabnya tradisi makan bacang ini juga disebut dengan tradisi perahu naga. Yang kelima, yaitu tradisi Tong Cupia atau lebih sering dikenal dengan tradisi kue bulan. Tradisi ini dilakukan setiap tanggal 5 bulan 8 dalam penanggalan Imlek. Sama seperti
Sama seperti tradisi makan bacang, sebenarnya tradisi kue bulan ini sudah dilaksanakan sejak lama pada saat dinasti Song. Jadi pada saat musim gugur, warga negara Chinese pada zaman dahulu saling bertukar kue yang berbentuk bulan, dikarenakan pada saat itu adalah bulan sedang terang-terangnya dan menyinari bumi dengan sangat terang, sehingga dibuatlah tradisi makan kue bulan. Dalam tradisi kue bulan ini juga memiliki kepercayaan, yaitu memakan kue yang berbentuk bulat pada saat musim gugur sebagai bentuk keutuhan dalam sebuah keluarga karena bentuknya yang bulat. Yang keenam, ada tradisi ronde. Tradisi makan ronde ini sendiri biasanya dilakukan pada tanggal 15 bulan Desember dalam penanggalan Imlek. Tradisi ronde sendiri juga sering dikenal dengan istilah festival musim dingin. Tradisi makan ronde sendiri memiliki filsafat, yaitu kolaborasi antara yin dan yang, di mana keseimbangan dalam kehidupan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Itu dia 6 tradisi yang masih dilakukan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa ataupun warga negara Chinese yang masih dirayakan sampai hari ini. Thank you sudah nonton videonya. Kalau kamu suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe.